Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini gue udah bersama Mas Gaga. Kita akan ngobrolin soal modifikasi HRV-nya nih. Mas, thank you banget udah ngeluangin waktunya buat diajak bikin video nih diliput mobilnya. Nah ini mobil HRV tahun berapa nih Mas? Ini tahun 2015. Tahun 2015. Oh awal-awal ya? Awal-awal. Dan ini yang dapat PR banyak. Oh iya kalau awal-awal gitu. ya? Oh iya. Cuma alhamdulillah nggak kena lah, nggak ada kaki-kakinya, aman semua. Dan ini yang 1500 ya? Ya, yang 1500 tipe E. Tipe E. Kalau yang 1500 tuh mesinnya sebenarnya sama kayak Jazz ya berarti ya? Ya, L15Z. Oh ya. L15Z. Nah, kalau emang modif itu emang udah suka dari sebelum megang ini berarti ya Mas ya? Ya, sebelum megang HRV ini. Ya Jazz dulu gitu juga udah dimodif berarti ya? Iya, Jazz dulu itu mobil pertama dan jatuh bangun senang modif itu ya di Jazz itu. Jatuh bangunnya mulai dari zaman dulu sempat model-model alay juga sih ya. Era-era 2009 lah ya, itu masih belum ngerti otomotif, masih sempat alay sampai akhirnya belajar dikit-dikit kaki-kaki, bodi dan terutama mesin. Itu belajarnya pakai Honda Jazz itu. Nah, berarti konsepnya kan kalau Jazz ke HRV ini mungkin konsep modifnya beda kan ya Mas ya? Nah ini tiba-tiba kepikiran dengan modif rally look seperti ini tuh gimana ceritain Mas? Oh, nah itu ada sejarahnya lucu juga tuh. Kalau dulu kan ini dari awal ya, dari zaman Honda Jazz dulu mulai masih alay masang-masang stiker, knalpot cuma knalpot belombongan, HKS ya kan, hasil karya sendiri ya kan, HKS hasil karya sendiri walaupun ngempos di mana-mana. Sampai akhirnya beralih kembali ke jalan yang benar. Waktu itu ini nggak apa-apa ya sebut nama kan ya? Nggak apa-apa. Orang yang sangat berdedikasi di dunia permodifan saya itu namanya Mas Nanung, Nur Hadi Purba. Mas Nur Hadi Purba, Mas Nanung itu dia ownernya Energi Motorsport. Oh iya. Dia yang mulai ngajarin saya gimana cara modif yang proper. Yang well built, yang customized tapi tetap dia tahan lama lah gitu loh. Nggak salah-salan lah, semua ada hitung-hitungannya gitu. Itu mulai latihan hingga pada akhirnya ada temen sahabat udah kayak adik sendiri, namanya Bimo, masih mainan mobil sampai sekarang. Dia melanjutkan perjuangan Honda Jazz itu. Dia yang melanjutkan membangun lah, dirawat sampai sekarang. Dan lanjut ke yang tadi. Wah, pengen yang gede nih. Yang namanya manusia kan nggak ada puasnya ya. Iya. Dapat yang kecil pengen yang gede ya kan. Udah dapat yang gede mau yang gede lagi. Wah, naik akhirnya terpilih lah itu HRV 15. Awal-awal bawa HRV 15 masih standaran, mesin juga ya tipis-tipis aja lah ya, filter udara. Filter udara itu pakai yang open filter apa replacement berarti? Karena ini Matic, saya masih menganut ajaran lama Mas, masih pakai yang replacement aja. Masih pakai replacement, yang pakai KN. Terus pertama itu cuma exhaust aja. Downpipe, frontpipe, reson, muffler dulu pakai. Ini boleh sebut nama nggak sih? Boleh Mas, malah nggak, emang harus bener sih kalau bisa nyebut nama, nyebut bengkel gitu. Oke. Ya kayak biasa sih garapnya tetap di Mas Nanung itu, Mas Nur Hadi Purba itu di Energi Motorsport. Itu pertama exhaust kita pakai yang cap 3 jari Mas saat itu RD. Masih harian lah sifatnya, harian lah. Toh juga mobil gede mau buat apa sih? Dan benar Mas, semakin bertambah usia itu, kalau dulu kan dikit-dikit panas ya di jalan ya. Iya. Selap salip gitu, disalip balas selip gitu. Makin lama udahlah, yang penting nyampe
nyampe selamat gitu kan, nyampe selamat. Nah ya udah cuma exhaust, mesin belum, dulu awal-awal belum portingan tuh. Itu dengan kaki-kaki sama velg masih standar itu? Masih standar, udah itu aja. Terus makin lama kok kan HRV sempat meledak banget tuh penjualannya. Iya. Sampai cerita lucu, saking banyak yang mirip kan, anterin ibu belanja di pasar gitu, Iya. sebelahnya sama, ibu masuk yang sebelah, tutup cekrek, ya orang lain, bu anaknya di sini bu, bukan di sana gitu. Wah kepikiran nih, harus cari yang lain, harus nih, bisa kan? beda nih, harus dari, bisa beda dari nih, apa ya, mau main race lagi, udah mulai banyak sih, HRV udah mulai banyak tuh. Iya. Itu era-era 2016 Bahkan sampai 17 2017 itu mulai banyak yang diceperin. Ya lumayan cakep sih, walaupun hati kok hati kok, tapi kok wah, usia bertambah ini, punggung ini rasanya kalau mau main ceper jadi PR juga nih. Wah, tinggiin aja lah. Dan juga kan dulu namanya jalanan di tempat kita kan belum semulus di Singapura apa di Los Angeles lah ya. Masih di Jakarta, di Ngerat masih ada beberapa, ada lubang di beberapa titik, tambelan lah. Wah kalau ganti ceper, ganti hati itu dengan tanggung jawab yang bertambah. Kalau harus ngemodalin, harus sering ganti ban, gundul, ban manu kan, wah PR juga nih. Carilah ban AT saat itu. Ban AT, tapi kok kalau dimasukin kayaknya nggak seru ke inner fender. Bakal kena nih inner fender nih, popel juga kan nanti jadinya. Coba ganjel lah. Nah itu tanya lagi ke Mas Nur Hadi Purba itu, Mas Nanong, Mas mau ditinggiin, aneh nggak ya? Dia orang pertama yang nganggep, udah kalau lu emang niat jadi orang pengen, coba aja, nggak usah peduliin omongan orang lain. Wah ajang juga kan, pembuktian juga nih, out of the box nih, berani jadi diri sendiri gitu. Dulu cuma diganjel pakai, diganjel di sok. Itu depan 1 cm, belakang 3 cm. Oh, tanpa penggantian per berarti ya? Per masih standar, sok masih standar, cuma diganjel aja. Terus pakainya dulu dimodalin juga tuh sama Mas Nanung. Peleknya dulu belum yang model rally kayak gini, masih pakai pelek bekasnya SX4. Kan bautnya sama tuh, PCD-nya sama tuh, plug and play, pleng, pakai Dweller AT, pakai Bridgestone 215/70/16. Ditinggiin, tapi belum kepikiran bahwa itu akan menjadi rally suatu saat nanti. Masih pokoknya sifatnya udahlah Alto ya, kalau dulu ada Alto ya, Alto, modelnya Alto. Udah berjalan seiring waktu, karena mungkin kan bobot ban juga mempengaruhi tenaga dari mesin juga kan. Mulailah porting polish, papas cylinder head, dashtek juga mulai dibenerin lagi, dipasang, diracun lagi dashteknya. Berarti dashtek nih Mas? Iya udah dashtek, Dulu di Semarang, di HDA Semarang. Kalau racun saya di shift, positif, di shift engineering. Pokoknya yang penting bersahabat dengan semua orang. Itu pembelajaran dari semuanya kita serap lah. Kan tadi hidup pembelajaran kan gitu. Sampai pada akhirnya Dweller udah mulai gundul kan. Itu kan 2017, 18, 19, 20, 21 ini 2021 kemarin. Wah, udah mulai gundul, udah mulai bosen juga kan.
kebetulan pengen mulai banyak double cabin. Jogja pasaran double cabin mulai banyak. Mulai banyak. Dan di kantor juga sering bawa operasional kantor kan double cabin juga. Ya. Balik lagi manusia kayak tadi kan, wah pengen lebih tinggi lagi nih kan, nggak mungkin kalau mau lebih tinggi lagi terus ganti double cabin. Jual apa, masa jual diri kan nggak mungkin. Iya, ya buat kan? nambahinnya lumayan. Lumayan. Wah, gimana ya, browsing lagi tuh, cari ban yang lebih tebel, yang lebih tinggi, kira-kira memungkinkan nggak, dan masukinnya mentok nggak. Sampai pada akhirnya di tengah perjalanan itu mulai kepikiran, nanti kalau ditinggiin mau tak jadiin rally look karena RLI Rally Look Indonesia juga mulai meningkat toh. Walaupun juga belum pernah kopdar juga di Jogja, tapi ngeliat menggeliat nih, mulai pasang perintilan. Kalau lampu tembak helak depan sih itu bukan karena awalnya, karena kebutuhan sih. Kalau malam kan kalau hujan ya mulai perlu lampu tambahan lah ya. Perlu lampu tambahan lah buat luar kota juga gitu. Nah, kepikiran wah udah pas nih pasang fog lamp hela, mulai cari perintilan matte flap. Bikin belinya di Mas Adit itu Rally Look Rally Look Station kalau nggak salah. Iya, itu sering muncul tuh di IG tuh. Itu Mas Adit, dia pegawai bank yang senang dengan rally. Itu terus mulai masang itu, bannya masih Dweller tadi ya, 215 70 16. Terus mulai perintilan lampu belakang fog lamp-nya ya? Fog lamp. Cuma nggak dinyalain sampai sekarang. Oh, itu berarti kabelnya nggak nyambung ya? Oh, variasi doang gitu. Kalau punya aku malah tak jadiin rem biar nggak nambah jajan switch lagi kan, jadi dimasukin jadi anu ya. Aja. Belum mas, mungkin besok lah ya. Besok lain waktu. Itu dibikin biasan aja lah biar lebih bracketnya gimana tuh? Itu bikin bracketnya itu dapat sepaket pokoknya sama lampunya, sama kotakannya merah itu. Di Mas Julian Yudo, Mas JP Garage Julian Yudo itu temen Jakarta. Udah ada sih kalau dapat bracket. Soalnya ini juga tips juga nih, misalkan kalian beli dan nggak dapat bracket, itu kalian bisa beli antena jepit. Nah itu kan bracketnya itu sebenarnya sama, tinggal bautnya nanti dimasukin. Nah, itu sebenarnya jadi dari kemana mas? Itu ke bracketnya ya. Jadi dudukan lampunya itu tinggal masukin ke bracketnya. Itu lebih murah sih mas, kata temanku, daripada kita bikin bracketnya langsung di bengkel. Karena itu kayaknya juga ngikut bracket lampu itu deh. Soalnya ada kayak bungkusannya kayak model-model buat bracket rig gitu loh. Kayak rig HT gitu loh. Itu lebih murah soalnya. Oke, berarti lampu-lampu tambahan-tambahan kayak gitu ya mas? Belakangan sih cuma tambah lampu laser depan sama LED di Om Dibio Kreatif Jalan Magelang. Lampu laser tuh emang worth it nggak sih mas sebenarnya, sama harganya gitu loh, terangnya sama harganya tuh worth it nggak sih? Kalau memang orang yang perfeksionis sih, yang seneng dia memang bener-bener passionnya di situ dan ada modalnya, ya mending langsung proji sih. Karena kan dia juga flat rata gitu, nggak menyilaukan. Kalau laser memang masih ada kemungkinan untuk menyilaukan lawan. Cuma bisa diakali ini dengan cara, kan suka ada tuh kalau di dalam yang buat nurunin tingkat tingginya lampu, levelingnya.
kita turunin sampai sekiranya memang iya, sesuai iya. keperluan kita aja lah, karena tujuan kita kan menerangi jalan ke Iya, depan kan, bukan untuk bikin bukan orang membutakan orang lain Iya, ya kan, iya, iya, betul. menerangi jalan sekaligus menerangi jalan kehidupan ya kan, Iya, betul. Oh, gitu, pro saver makanya. Kalau lampu utamanya berarti diganti juga tuh? Ya, Tadi? LED Pakai juga. LED ya? LED. Oh. LED juga itu levelingnya yang diturunin. LED itu. Kalau untuk interior ada yang diubah juga gak sih Mas? Atau ditambahin apa gitu? Enggak. Interior yang penting bersih aja sih. Yang Tetap penting nyaman. bersih aja, tetap nyaman aja. Berarti emang fokus di looknya aja ya. Kalau ini luarnya. Yang penting fungsional. Fungsional. Kalau memang enggak begitu dipakai buat apa Ya. gitu. Yang penting memang itu mobil memang pada dasarnya hakikat kendaraan adalah untuk dikendarai begitu. Jangan sampai itu malah berkurang fungsinya. Tadi belum selesai bro. Apa? Yang Kan mana? baru sampai cari-cari ban tuh. Oh iya, ban. Cari ban. Nah dilanjut, akhirnya ketemu orang banyak bilang, sempat kontak juga ke temen, walaupun saya nggak tergabung ya, tapi karena suka WA-an gitu, ke teman-teman HDI, HRV Devoti Indonesia. Maksimal berapa sih om gitu? Mentoknya Kalau gitu mentoknya 215 70 16 itu tadi, itu udah maksimal. Tapi nggak percaya gitu. Akhirnya uji coba, tak tinggiin lagi, nggak pakai adaptor lo ya, tapi tinggiin lagi shocknya. Itu depan jadi 3 cm, tak tinggiin lagi 2 cm. Tetap dengan diganjel itu ya? Dengan diganjel, hidup ganjal menganjal. Mengganjal kehidupan. Depan jadi 3 cm, belakang 5 cm. Nyobalah ke boy velg Kota Baru. Ya. Ngobrol sama Om Boy. Om, uji coba deh. Kalau emang nggak muat, ya udah nggak jadi. Ganjelan pun kan karena ganjel itu kan las-lasan ya. Dan Regi juga bikinnya. Oh, Dan Regi semua kaki bikinnya di situ. Itu tinggal tak kurangin lagi kalau memang kan cingkrang banget tuh. Iya. Ya kan, malah jadi lucu kalau ketinggian bannya kurang tebel. Coba deh 225 70 16. Adanya waktu itu Geolander G015. Itu masih pakai velg SX4-nya itu. Oh iya deh, kelewat. Bener. Ganti velg dulu. Ganti velg dulu. Dapat dana alhamdulillah, rezeki dari Tuhan gitu. Kita coba ganti replikasi Mas, tapi nggak apa-apa lah ya. Toh kan sekarang juga sudah SNI. Iya. Gitu, sudah SNI. Kopinya gravel RCG4 NK. Oh iya benar. Cuma nggak ada stikernya karena kan emang juga replika. Cuma emang dari awal sampai sekarang berarti velgnya ini Mas, belum pernah ganti-ganti. Maksudnya selain SX4 maksudnya velg untuk rally look kayak gitu yang emang ini identik dengan rally. Ini itu ya. Yang nempel ini. Dari pertama. Saya orangnya setia Mas. Yang biasanya kan orang Setiap bosenan tikungan kalau ada velg. enggak saya setia Mas. Udah ini aja. Ini aja, hingga akhirnya nyoba itu masih sempet cingkrang tuh. Kan udah ditinggiin, nyoba ban. Ternyata muat. 225 70 16. Itu kalau belok juga nggak gasruk tuh Mas. Aman. Aman. Buktinya aman. Nggak pakai adaptor juga ya? Nggak pakai adaptor. Dan aman. pas fender juga lagi ya ininya. Nah, nggak ngerti juga tuh ya, mungkin rezeki dari Tuhan lah ya, Tuhan. Akhirnya kasihan nih anak ya. udah kepengen gitu kan, udah direstuin aja gitu Mas. Ini akhirnya coba pas, ya udah mau nggak mau pas. Tak lepas yang dulu 215 masuk 225. Nggak jadi dipendekin lagi. Jadi lumayan sekarang 4 hari deh. Dan kalau bannya ini emang ini sebenarnya lebih bagus Mas daripada yang sebelumnya.
Ya balik lagi ke persepsi masing-masing orang sih kalau udah milih merek, milih kualitas gitu sih. Cuma kan ada yang orang prefer senengnya bikinan made in Indonesia. Ini kalau ada yang senengnya bikinan luar gitu. Kalau saya sih yang penting bisa dimanfaatkan, Nah, ini bisa kan digunakan lah. merek Yokohama kira-kira satu bannya berapa ini? Kena berapa sih? Waduh, berapa ya? Nggak dijual mas? Hah? Nggak dijual. Maksudnya Kemarin. nawar kan ini? Kemarin pas Oh, beli. oh Mas. kemarin pas beli dulu pak saya pokoknya ya 1,5 kali lah ya sama ban-ban lokal Bridgestone Dweller gitu, 1,5 kali lah. Lumayan juga sih, lumayan ya, nasi kucing 2 bulan lumayan lah ya. Cuma emang kalau ban kayak gini kan durability-nya lebih lama juga ya mas ya. Tergantung pemakaian mas. Kalau dipakai untuk kayak Dipakai di harian, aspal doang. di aspal basah, memang komponnya dia kalau dibandingin, ini saya jujuran aja ya, komponnya sih kayaknya memang kerasa lebih empuk, lebih senyap dibanding yang sebelumnya. Otomatis Ya, secara logika teori kan artinya kalau harga lebih sih. empuk lebih ada kemungkinan lebih cepat habis Iya. juga ya, walaupun ini kan belum setahun ini belum tahu. Nah performa ban ini nih kalau di hujan kayak gimana? Di hujan relatif sama, pembuangannya juga enak, untuk manuver di tikungan juga nggak ada masalah. Pada dasarnya sih memang balik lagi ke kesadaran kita sebagai pengemudi ya. Kadang saya suka lihat, ya nggak usah sebut nama kalau yang ini, mobil gede gitu pakai ban MT, ban AT, hujan bawanya di atas 100 gitu kan, ya tetap itu tidak pada tempatnya lah ya gitu. Itu kemungkinan aquaplaning kan tinggi banget. Yes, water planningnya, aquaplaningnya menjadi lebih besar resikonya kan gitu. Jadi ya balik lagi bagaimana kesadaran kita dalam menggunakan saja lah gitu, pada tempatnya gitu. Dan untuk mengatasi karena udah ditinggiin pastinya kan limbung nih mas. Nah ada pemasangan part apa nggak nih mas untuk mengatasi limbungnya tersebut nih? Oh ya, kalau untuk limbung dulu jadi rasanya pas awal-awal yang masih 1 cm 3 cm itu kayak naik kapal mas. Kita jadi kayak nahkoda, berlayar di samudra luas ya kan. Kayak berarti ombak-ombak. Itu ada bus lewat ser ke kiri, ser ke kanan gitu. Itu jadi pakainya lower bar mas di depan, strut bar di atas, terus lower bar front, rear yang belakang lower bar juga dipasang, terus sway bar belakang juga dipasang. Oh iya. Gitu. Sway bar, lower bar belakang depan, strut bar depan. Itu pakai merek apa? Ultra Racing. Ultra Mas. Racing. Ultra Racing. Oh ya enak ya kalau itu udah ada dari Ultra Ke Racing. Mas Armayuda. Oh di Armayuda. Armayuda Ya, Store. ya enak Gitu. kalau Jadi udah ada. lumayan lah, lebih pede lah, walaupun balik lagi dulu ditanya sama mas, mobilmu tinggi pasangin kayak ginian mau buat balapan di mana gitu. Bukan buat balapan, yang penting kalau disalip bus Ya. kagak goyang dompet, udah itu aja. Tapi emang setelah pemasangan kerasa tuh mas? Kerasa, Lebih kerasa. improvementnya. Naik turun gunung, mendaki lembah juga lebih pede lah, lebih enak, lebih presisi lah, pergerakan setir kita juga lebih presisi. Gitu. Oke, terus kira-kira kalau misalkan dihitung secara budget ya mas, modif bikin HRV jadi secara rally look aja ya, kalau mesin mungkin simpel-simpelnya aja, itu masnya udah ngabisin budget berapa sih? Mules perut mas kalau ngitungin budget mas. Kita menerawang dulu ya. Kayak kisaran berapa nih? Kisaran ya 12-an lah ya. 12-an. 12 sampai 15. Kan itu juga tahapannya panjang kan. Ya. Nah, next nih mas, kedepannya mobil kira-kira ada lagi nggak yang mau ditambahin nih?
Tambahin kayaknya sih sementara ini dulu Mas. Ya, udah deh. udah cukup juga ya. Udah cukup deh Untuk kayaknya. kebutuhan sehari-hari, untuk Sehari-hari gaya juga udah bisa. operasional dalam bekerja gitu kan, dalam berkehidupan lah. Ya, ya. Mengantarkan dari satu titik ke titik yang lain. Kayaknya udah sementara ini. Tapi tertarik untuk ganti konsep lagi nggak sih Mas? Apa udah deh HRV gini aja nih konsepnya? Sementara sih kayaknya ini Sementara dulu. gini. Nah, ini dulu. Dulu konsepnya udah deh. Oke. Tapi kayaknya jarang ya sekarang ngeliat HRV pakai ban AT ya di tinggi. Jarang, lebih sering ya itu Mas, racing sekarang. Kadang suka diliatin sih, tapi ya sepeda Ya, aja, ya itu jojong aja lah. jadinya kan diliatin Mas. Jadi oh ini beda nih dari kebanyakan orang. Paling sering kalau di Mas, kalau di cucian kan ini nggak ada badge-nya nih, nggak ada emblemnya nih di Iya, belakang, udah clean. Suka dikira si RV. Oh, Saya sih iya, diaminin iya, aja. Ya, amin. Udah. Semoga bisa upgrade ke CRV. CRV apalagi ntar mau ada yang baru lagi nih. Wih. Iya kan? Oh iya. Iya, HRV dulu keluar yang Oh iya, baru, RV udah nanti ada yang baru juga. baru CRV Turbo nih pasti. lagi. Nah, ini misalkan ada yang mau tanya-tanya nih Mas soal modifnya, kalau langsung DM ke Instagram gitu direspon nggak Mas? Apa jarang buka Instagram nih? Waduh, Instagram sekarang jarang buka medsos jarang Mas. buka ya. Pokoknya mah kalau di jalan ketemu halo-halo aja. Oh iya. Halo-halo aja. Dinin aja. Nanti berhenti kok. Kalau enggak misalkan ada yang kurang detail, nanti kalian bisa komen aja, terus nanti komennya gue kasih ke Mas Gaga biar tahu gue balas, oh jawabnya gini-gini, jawabnya apa gitu. Siap. Pastilah kalau itu. Ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini, karena kita ngobrolnya juga udah terlalu panjang dan udah hampir semua kayak kita bahas. Thank you banget Mas sudah mau diajak bikin konten. Siap. Sukses selalu pokoknya, semoga bisa project-project berikutnya bisa terlaksana lah. Amin. Sehat-sehat semuanya. Iya, benar tuh, amin. Itu yang penting sekarang. So, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.